memulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa, ini kami Tuhan, pada hari ini ya Bapa, kami datang kembali ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami ingin menyembah-Mu lebih dalam lagi ya Tuhan. Hadir ya Bapa di tengah kami ya Tuhan, Yesus, jamah kami semua ya Tuhan. Kami bisa merasakan hadirat-Mu itu semua karena kemurahan-Mu ya Bapa. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya Yesus. Kami ingin nyatakan ya Bapa, hanya Engkau yang layak disembah ya Tuhan. Haleluya. Jamah kami semua. Mari sama-sama kita katakan, Bapakku datang.
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi. Mari anak-anak muda angkat tanganmu, katakan haleluya. Ku nyanyi sungguh kau hebat, Yesus. Perbuatanmu
Bapa, ini kami ya Tuhan Yesus. Kami percaya dimanapun kami berada ya Bapa. Roh Kudus mengalir ya Tuhan. Roh Kudus menjamah kami semua ya Bapa. Haleluya Tuhan. Jamah kami Yesus. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami tidak bisa tanpa Engkau ya Bapa. Pada hari ini kami datang ya Tuhan. Engkau dimanapun kau berada, Engkau sudah meluangkan waktu untuk Tuhan. Tuhan, pakailah mereka ya Bapa. Pakai generasi Yeremia ya Tuhan. Lihat anak-anak muda ya Tuhan. Lihat anak-anak muda yang terlantar ya Bapa. Selamatkan mereka. Haleluya. Jamah kami semua ya Tuhan. Mari anak-anak muda angkat tanganmu dan katakan, I sing praises to Lord. Woo! I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises
kabarnya? Luar biasa, amin. Amin. Semuanya siap untuk memuji Tuhan, amin. Yes. Mari semua kaum rebahan, saya undang kalian bangkit berdiri, amin. Amin. Woo! Kita mau bersyukur pada Tuhan, amin. Yes. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, yeah yeah. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di mana? Di atas gunung dan di dalam samudra. Angkat tangan kalian. Tanganku ku angkat padamu. Mensyukuri rahmat yang Kau beri. Semuanya lompat. Melompat bagimu. Rahmat-Mu baru setiap pagi. Katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Balasannya tuh selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Kita nyanyikan lagu ini dari awal, sama-sama katakan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Woo! Karena kasih-Mu Tak berkesudahan. Biar yang bernafas bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat, bagiku. melompat bagimu. Sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Lambaikan tangan kalian. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab apa? Sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Balasannya tuh selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Balasannya tuh selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Semuanya bertepuk tangan, sorakan haleluya. Mari sama-sama angkat tangan kalian. Tanganku Angkat padamu. mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku semuanya lompat. Melompat bagimu. Sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Katakan, Sebab Dia baik. balasannya tuh selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Balasannya tuh
kita dia dahsyat, amin. Amin. Biarkan musik memuji Tuhan. Kita semua bertepuk tangan. Woo! Mari sama-sama angkat tangan kalian. Kita nyatakan kepadanya. Sungguh tak tertandingi, Tak ada yang setara denganmu. hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sekali lagi katakan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu semua yang masih semangat untuk melompat bagi Tuhan, amin. Amin. Semuanya bertuangan. Oleh kuasanya kita dimenangkan, amin. Yes. Soalnya haleluya. Haleluya. Woo! Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Katakan ku tahu. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Katakan sebab itu. Ambillah senjata Allah, kuasa namanya, dan kan ku injak di kakiku di dalam kuasa namanya. Kita nyanyi lagu ini dari awal. Sama-sama katakan. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatan. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu siapa lawanku, tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Semuanya jam. Ambillah senjata Allah, kuasa namanya. Katakan. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Di kakiku di dalam kuasa namanya. Oh Yesus, namanya berkuasa. Katakan. Oh Yesus, ada kuasa dalam namanya. Soalnya haleluya. Tuhan kita, dia sumber kemenangan kita, amin. Woo! Here we go. Semuanya lompat. Woo! Sama-sama angkat tangan kalian. Bab itu ambillah senjata Allah,
bersemangat memuji nama Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Dimanapun kalian berada, Roh Kudus pasti bekerja untuk kalian semua. Mari silakan duduk dan kita akan lebih lagi mendengarkan firman Tuhan, lebih lagi dekat di dalam hadirat Tuhan. Bapa, ini kami Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Bapa, bahwa kami lebih lagi masuk ke dalam hadirat-Mu Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Ini hati kami ya Bapa yang baik, Kau luar biasa ya Tuhan. Mari sama-sama kita katakan di hadapan Tuhan, bahwa hanya kepada Dia kita tenang. Haleluya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Thank you Lord. Lewat lembah kelam, Kau temani kami ya Tuhan. Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi.
Shalom anak-anak muda. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bertemu dalam ibadah online. Saya berharap setiap kita anak-anak muda dimanapun berada, yang ada di rumah-rumah, kita masih memiliki semangat, kita masih mengejar mimpi-mimpi kita, visi-visi kita yang sudah kita dapatkan sebelumnya, agar itu tidak berhenti. Mari kita kejar hari-hari ini. Walaupun keadaannya nggak baik, saya tahu situasinya nggak baik saudara. Tapi jangan pernah berhenti bermimpi. Amin. Oke, saya akan langsung sama-sama kita buka Alkitab kita dari Markus 6 ayat yang ke-47 sampai yang ke-48. Saya akan bacakan buat kita semua, demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ini mungkin ayat yang tidak asing lagi buat kita. Kalau kita baca di ayat sebelumnya saudara, Tuhan Yesus menyuruh para murid-murid untuk berangkat lebih dahulu ke seberang saudara. Dan kita tahu bagaimana kisahnya. Pada jam 3 di sini dikatakan, tiba-tiba pada waktu perahu itu ada di tengah danau, tiba-tiba mengamuk angin sakal, angin yang begitu besar, yang bergelora, yang membuat perahu itu mungkin terombang-ambing. Dan keadaan murid pada waktu itu mungkin mereka ketakutan. Karena pada waktu saya percaya keadaannya gelap. Tapi sini dikatakan bahwa Yesus nggak bersama-sama dengan mereka. Dikatakan di sini bahwa Yesus tuh ada di bukit untuk berdoa, saudara. Ada satu hal yang luar biasa buat saya, saudara. Kalau kita mungkin pernah ke penyeberangan Bakit, ke minggu lalu saya ke Bakit, saudara. Itu jaraknya cukup dari satu tempat dermaga ke dermaga Bakit itu sekitar setengah jam mungkin. Jadi kalau mungkin udah di tengah-tengah perahunya, posisinya ada di tengah-tengah, itu berarti udah sekitar 15 menit. Artinya sudah cukup jauh saudara. Dan di sini dikatakan itu waktunya malam, gelap keadaannya. Kalau siang mungkin kita bisa melihat ya walaupun jauh gitu kan dari mata memandang, mungkin ada kelihatan lah sedikit benderanya atau mungkin perahunya begitu kecil. Tapi dikatakan firman Tuhan di sini keadaannya gelap. Tapi hal yang luar biasa buat saya di sini dikatakan bahwa ketika ia melihat, saya bisa bayangkan betapa Tuhan begitu peduli kepada murid-murid. Walaupun posisi Tuhan itu jauh di bukit saudara. Sedangkan murid-murid itu di tengah danau mungkin jauh sekali, mungkin berapa kilometer jaraknya. Tapi Tuhan sangat jelas melihat keadaan murid-murid saudara. Hari-hari ini apapun yang menjadi keadaan kita, permasalahan kita, percayalah bahwa ada mata Tuhan yang memandang setiap kita. Amsal berkata bahwa mata Tuhan ada di segala tempat yang mengawasi orang jahat dan orang baik. Artinya setiap yang kita lakukan semuanya itu tidak pernah lepas dari kendali Tuhan. Dari Tuhan melihat setiap kita saudara. Karena itu percayalah, walaupun keadaan hari-hari ini begitu sulit, rasanya sepertinya gak ada jalan keluar. Sepertinya begitu berat, tapi ada mata Tuhan yang memandang keadaanmu. Dan bukan hanya sekedar Tuhan memandang masalahmu saudara. Dia mengenal engkau dengan sangat dalam. Bahkan Yeremia berkata bahwa sebelum kita keluar dari kandungan ibu kita, dia sudah mengenal kita saudara. Dia sudah tahu kita, dia sudah tahu potensi kita. Dia sudah tahu keadaan kita, dia sudah tahu masa depan kita, semuanya dalam rancangannya saudara. Karena itu hari-hari ini kita gak perlu khawatir. Kalau kita belajar di Alkitab ada tokoh-tokoh yang luar biasa yang buat kita menjadi inspirasi kita. Yang membuat kita ayo terus bergerak bahwa Tuhan bisa pakai, Tuhan bisa mengubah hal yang gak baik. Bahkan hal yang buruk sekalipun di dalam Tuhan bisa membuat indah saudara. Kalau di perjanjian baru ada kisah Petrus saudara, kita tahu ini seorang nabi Tuhan, seorang rasul Tuhan yang luar biasa saudara. Dan dia adalah seorang pemimpin pada waktu itu, menjadi gembala pada waktu itu. Tapi kalau kita baca kisahnya saudara, dia ini sebenarnya kalau dibilang bisa seperti orang yang sepertinya gagal, kehilangan visi saudara. Dia adalah orang yang menyangkal Tuhan sebanyak 3 kali. Sebelum ayam jantan berkokok kata firman Tuhan, dia sudah menyangkal 3 kali saudara. Dan kemudian dia juga yang menghunus pedangnya dan yang memutuskan telinga dari seorang hamba imam besar. Pada waktu Yesus mau ditangkap pada waktu itu. Dan Petrus ini juga yang sebenarnya dia sudah kehilangan tujuan. Bahkan kita tahu kisah bagaimana dia kembali kepada pekerjaan yang lama, dia kembali kepada nelayan, dia bersama teman-teman, dia mengajak teman-temannya, ayo kita kembali untuk mencari ikan. Sampai akhirnya Tuhan datang dan Tuhan tanyakan kepada dia, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali firman Tuhan katakan, sehingga sedihlah hati Petrus. Sehingga membuat dia berkata, Tuhan engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu semuanya Tuhan. Dan sejak itu
Dia yang awalnya rasanya seperti nggak pernah punya pengharapan, nggak pernah punya tujuan, saudara. Tapi kemudian Tuhan ubahkan, dia berbalik kembali kepada tujuan, kepada visi Tuhan. Sehingga kita tahu bagaimana rasul ini dipakai dengan luar biasa. Bahkan waktu dia berkhotbah, saudara, kurang lebih sekitar 5 menit. Itu ribuan orang, 3.000 orang, itu bertobat, saudara. Itu kisah yang luar biasa. Dan kalau kita baca di Perjanjian Lama, ada seorang anak muda, saudara, Yeremia. Itu adalah anak muda yang awalnya dia tuh merasa gak mampu waktu Tuhan memilih dia. Bahwa aku menunjuk engkau, aku memilih engkau. Tapi dia berkata, Tuhan, aku nih masih muda. Aku nih gak pandai bicara, Tuhan. Tapi kita tahu kisah bagaimana akhirnya Yeremia Tuhan pakai menjadi nabi yang luar biasa. Dia ada nabi yang menubuatkan bahwa Israel akan mengalami pembuangan selama 70 tahun ke Babel. Dia adalah yang biasa, orang yang sederhana, saudara. Seorang anak muda yang awalnya, siapa saya? Tapi Tuhan bisa pakai dia, asal dia mau untuk boleh mengikuti apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan, rinduan hati Tuhan. Dan juga seorang Gideon, kalau kita baca, kita buka Alkitab kita dari Hakim-Hakim 6 ayat 12. Di sini ada kisah seorang Gideon, seorang anak muda yang Tuhan pilih. Padahal dia awalnya juga dia pikir dia siapa, dia gak mungkin mampu bisa melepaskan umat pilihan pada waktu itu, saudara, dari tekanan orang Midian. Saya akan bacakan di Hakim-Hakim 6 ayat 12, demikian firman Tuhan. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Saudara, kita yang awal-awalnya mungkin kita lagi sedang santai mungkin, kemudian tiba-tiba ada seorang malaikat bilang, engkau adalah pahlawan yang gagah berani. Mungkin kita agak sedikit, ini perkataannya benar gak ini? Kalau dipikir, kalau kita melihat secara keadaan kita ini seorang pahlawan. Kok tapi saya rasanya kayak nggak mampu, kayak saya punya apa yang bisa saya lakukan sehingga saya bisa disebut pahlawan. Tapi Tuhan memilih dia, saudara. Karena Tuhan tahu kedalaman hatinya, Tuhan tahu potensi dalam diri Gideon ini, bahwa dia akan Tuhan pakai menjadi pemimpin yang akan membebaskan umat pilihan. Membebaskan rakyat yang saat itu sedang menderita dari tekanan orang-orang Midian. Dan Tuhan pakai Gideon dengan cara yang luar biasa, saudara. Itu semua karena Tuhan, bukan karena kekuatannya. Itu semua karena jamahan Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kalau hari-hari ini keadaanmu mungkin juga rasanya seperti engkau gak punya tujuan lagi. Sepertinya engkau berjalan di tempat. Mari saudara, datang kepada Tuhan. Dia akan melakukan hal-hal yang besar dalam kehidupan. Dia akan kembalikan engkau kepada visinya. Mungkin engkau melihat, tapi apa yang saya bisa lakukan di masa-masa yang sulit ini, Tuhan? Saya gak punya sesuatu, saya gak punya hal yang ya bisa saya saya tunjukkan, gak ada, Tuhan. Tapi kita gak perlu membatasi Tuhan, saudara. Bagian kita percaya. Tokoh-tokoh Alkitab ini menceritakan banyak lagi, saudara. Musa, bahkan Daud, seorang yang firman Tuhan katakan seorang remaja yang masih mukanya kemerah-merahan, saudara. Tapi Tuhan pakai menjadi raja, menjadi pemimpin pada waktu itu. Dan banyak lagi kisah-kisah. Itu menandakan bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan hal-hal yang gak mungkin bagi kita. Asal kita mau fokus, asal kita mau mengarahkan tujuan kita, mengarahkan pandangan kita. Dan kita menyerahkan masa depan kita kepada Tuhan. Kita katakan, Tuhan, ini masa depanku, Tuhan. Jadilah seperti yang Tuhan mau. Tuhan, saya gak tahu apa yang harus saya lakukan lagi di masa-masa sulit ini. Tapi waktu kita datang sama Tuhan, Tuhan, saya bawa masa depanku, rencanaku, segala cita-citaku, Tuhan. Semua yang gak bisa aku kerjakan, biar Tuhan yang melakukannya. Tapi bagian kita mau bertindak, saudara. Seperti anak bungsu yang merantau ke negeri seberang, saudara. Kalau dia tidak bertindak kembali ke rumah bapaknya, saya percaya keadaannya akan tetap sama. Dia akan tetap jadi orang yang kelaparan, orang yang sulit pada waktu itu, orang yang ditinggalkan teman-temannya. Tapi waktu dia melangkah, dia mengambil tindakan, dia bersungguh-sungguh bahwa dia pasti tuh bapaknya yang dikasih pasti akan menerima dia kembali. Akhirnya dia datang, dia melangkahkan kakinya, saudara. Mari hari-hari langkahkan kakimu, kita berjalan kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dalam hadiratnya. Di dalam hadiratnya Tuhan akan tunjukkan hal-hal yang besar, hal-hal yang tidak terpahami, hal-hal yang rahasia yang masih gak bisa kita lihat, saudara. Kita hanya mungkin memandang ya sejengkal, saudara. Kita gak bisa memandang jauh. Tapi Tuhan bisa memandang jauh masa depanmu. Karena dia yang memilih engkau. Dia yang menetapkan engkau, saudara. Artinya hari-hari ini, mari kita tetap fokus kepada Tuhan. Saya mau katakan bahwa ada hal-hal yang menghalangi kita untuk bisa berjalan, saudara. Kadang pikiran-pikiran negatif kita, intimidasi, membuat kita rasanya tuh gak bisa keluar dari masa lalu kita.
Tapi kalau kita mau menerima janji Tuhan, kita harus katakan kepada masa lalu kita intimidasi. Katakan firman Tuhan, bahwa hidup saya adalah hidup yang berkenan, bahwa hidup saya adalah hidup yang memiliki masa depan. Jangan dengarkan intimidasi, jangan dengarkan pikiran-pikiran, blok itu saudara. Tolak itu dalam nama Yesus, agar engkau memiliki pikiran yang baru, agar engkau bisa meraih cita-citamu. Jangan pernah biarkan pikiran-pikiran yang negatif itu menguasai dirimu. Waktu ada pikiran itu, katakan firman. Saya percaya bahwa Tuhan bisa mengubah saya, agar engkau tidak terus diintimidasi yang membuat engkau semakin lemah. Perkataan-perkataan yang melemahkan, perkataan-perkataan negatif, buang itu, tolak itu saudara. Jangan engkau terima saudara. Dan satu hal lagi, yang penting kita jangan menyerah. Karena banyak orang awalnya menggebu-gebu semangat, tapi pada waktu dia berjalan, dia mulai melangkah, rasanya kok keadaannya gak berubah. Akhirnya menjadi orang yang biasa-biasa terus ya seperti itu. Bahkan mulai mengalami kemunduran. Tapi kalau engkau meraih mimpi-mimpimu, janji-janji Tuhan dalam hidupmu, jangan menyerah. Terus kejar itu walaupun hari ini engkau belum melihatnya. Tapi percaya Tuhan akan menyatakannya. Tuhan akan membukakan segala hal yang tertutup, Tuhan akan buka. Pintu-pintu yang tertutup Tuhan akan bukakan. Tapi satu hal juga yang kita harus mengerti dan harus kita lakukan saudara, sebelum kita boleh hidup untuk boleh sesuai dengan kehendak Tuhan, kita harus berdamai dengan Tuhan. Kalau mungkin ada kesalahan kita, dosa kita akui saudara. Tuhan ampuni saya, kalau selama ini saya seperti ini, saya seperti itu, Tuhan ampuni saya. Mari berdamai dengan Tuhan, datang dalam hadirat Tuhan. Firman Tuhan katakan dia setia dan adil. Waktu kita mengakui segala dosa, kesalahan, maka dia akan mengampuni kita. Kita juga berdamai dengan diri kita, jangan lagi katakan diri kita, aduh udahlah pokoknya aku gak bisa apa-apalah. Jangan lagi merendahkan diri kita, mari berdamai dengan diri kita saudara. Mari kita katakan dalam diri kita, katakan pada jiwa kita, engkau pasti berhasil, engkau pasti akan menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan. Engkau adalah pahlawan-pahlawan, walaupun keadaannya secara mata mungkin belum saudara. Tapi katakan itu pada diri kita harus berdamai, kita harus ikrarkan itu setiap hari agar itu menjadi bagian kita. Dan juga kita boleh berdamai dengan sesama kita, jangan lagi kita jadi orang yang cuek, yang hanya mikirkan diri sendiri, kita hanya pokoknya cari untung sendiri. Mari saudara, kita mulai berdamai dengan sesama kita, mulai kita menebarkan kasih dengan sesama kita. Karena percaya itu adalah jalan yang Tuhan pakai juga untuk bisa memberkati kita. Jadi berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri kita, dan berdamai dengan sesama. Itu yang tindakan yang harus kita lakukan sebelum kita lebih dalam lagi untuk masuk dalam kehendak Tuhan. Itu adalah awalnya saudara, kalau kita mau meraih janji-janji Tuhan. Karena itu, mari terus lakukan bagian yang sudah kita lakukan. Mari terus kerjakan apa yang kau kerjakan sampai hari ini. Jangan melihat hasilnya, jangan melihat ke depan dulu. Udah pokoknya kerjakan dulu apa yang bisa kita kerjakan hari ini. Nanti Tuhan akan memberkatinya, nanti Tuhan yang akan membuka-buka hal-hal yang rasanya secara kita manusia kayaknya gak mungkin. Tapi Tuhan akan bukakan. Kerjakan bagianmu saudara. Dan Tuhan akan mengerjakan bagian dalam kehidupan kita. Amin. Oke, mungkin itu saja firman yang singkat yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Biarlah firman ini boleh menguatkan kita bahwa Tuhan punya rencana, Tuhan mengenal kita, Tuhan tahu masa depan kita, Tuhan tahu potensi kita. Karena itu mari kejar saudara. Jangan pernah kita terlena dengan keadaan kita, tapi mari kejar itu. Pastikan bahwa kita pasti harus mendapatkan segala sesuatunya itu. Apa yang kita mimpikan menjadi bagian kita. Asal kita mau berseru, asal kita mau mengandalkan Tuhan, maka dia yang akan memberkati kita. Maka dia akan memberikan apa yang menjadi impianmu, menjadi cita-citamu. Oke, saya akan tutup dengan doa. Oh haleluya, terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk firman yang singkat ya Tuhan. Kami percaya Bapak, dimanapun Tuhan anak-anak mudamu berada hari-hari ini di tengah-tengah keadaan yang sulit. Tapi kami percaya kami gak mau menyerah. Kami mau terus melangkah Tuhan. Sampai kepada impian, cita-cita yang Tuhan sudah taruh dalam hati kami menjadi bagian kami. Kalau melihat secara manusia rasanya kami tidak mungkin Tuhan. Tapi kami tahu kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang perkasa. Yang sanggup menuntun kami Bapak. Karena itu kami mau berdamai dengan Tuhan. Kami mau berdamai dengan diri kami dan kami mau berdamai dengan sesama kami Tuhan. Sehingga hidup kami dibenarkan oleh firman-Mu Bapa. Sehingga kami terus boleh berjalan, berlari-lari kepada tujuan kami Tuhan. Dan sehingga Tuhan kami boleh menjadi berkat atas banyak orang. Kami gak mau gunakan berkat yang Tuhan berikan nantinya untuk diri kami sendiri. Tapi kami memberkati Tuhan. Diberkati untuk memberkati sesama kami Bapa. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak muda-Mu di mana berada. Kami percaya pertolongan Tuhan nyata Tuhan. Apapun yang menjadi doa, menjadi kerinduan, menjadi isi hati mereka. Kami percaya Tuhan saat ini Engkau sudah menjamah, Engkau sudah membukakan jalan-jalan-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang mengerti dan sangat tahu keadaan umat-umat-Mu, keadaan anak-anak muda-Mu dimanapun berada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.